Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini membahas struktur teks deskripsi. Ada di halaman 21 modul. 21 modul struktur teks deskripsi. Ya. Terima kasih mengklik subscribe dan bunyi lonceng karena subscribe itu gratis. Struktur itu susunan atau tatanan. Struktur organisasi kelas, ketua, wakil, sekretaris, bendara, begitu ya. Nah ini struktur TD. Struktur teks deskripsi ada 3. Pertama adalah deskripsi umum atau identifikasi. Yang kedua apa? Deskripsi bagian. Bagian. Yang keempat Penutup. Nah, ini struktur teks deskripsi. Deskripsi umum, bagian, penutup. Deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Deskripsi umum berisi nama objek yang dideskripsikan, sejarah lahirnya, makna, nama, lokasinya, dan pernyataan umum tentang objek. Pernyataan umum tentang objek. Misalnya objeknya itu rumah, berarti pernyataan umum tentang rumah. Ngomong satu paragraf itu tentang rumah secara umum. Itu deskripsi apa tadi? Umum. Yang berikut deskripsi apa? Bagian. Ini menjelaskan bagian ini, bagian ini, bagian ini diterangkan. Tadi rumah misalnya, secara umum ngomong rumah. Terus deskripsi bagian berarti menjelaskan bagian pintunya, bagian temboknya, bagian lantainya, bagian jendela, warnanya, terus kamarnya ada berapa. Itu namanya bagian-bagian. Namanya deskripsi bagian. Paham? Kalau di LKS itu deskripsi bagian itu berisi penjelasan tentang klasifikasi objek. Nah, objeknya tadi apa? Rumah. Itu diklasifikasikan. Dikelompokkan, kelompok pintu, kelompok jendela, kelompok tembok, kelompok warna, kelompok kamar. Itu namanya bagian ini, bagian ini. Itu klasifikasi objek. Berisi penjelasan klasifikasi objek berdasarkan tanggapan subjek penulis. Berdasarkan tanggapan subjek penulis. Ya, perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, warnanya, objeknya seperti apa, ya, yang dilihat oleh kamu, yang dilihat oleh penulis, apa yang didengar, pokoknya bagian-bagian itu. Ada teorinya. Ini beberapa cara untuk mengembangkan deskripsi bagian. Antara lain itu mengembangkan teks berdasarkan ruang, mengembangkan teks berdasarkan anggota, bagian objek, mengembangkan teks berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung, mengembangkan teks berdasarkan pemfokusan. Ini dikembangkan oleh kamu yang menulis atau yang mengarang. Mengembangkan teks berdasarkan ruang, perincian bagian-bagian ruang. Perincian itu penjelasan, dirinci itu dipilah-pilah, di kelompok-kelompok itu jenenge perincian. Coba aja kamu rinci apa ya, uang belanja di rumahmu, dirinci sekian ribu untuk dapur, sekian ribu untuk bensin, sekian ribu untuk sangu, sekian ribu untuk, itu namanya dirinci.
beberapa cara mengembangkan bagian deskripsi ya. Yang satu, mengembangkan teks berdasarkan ruang. Beri perincian bagian ruang objek yang dideskripsikan, misalnya mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Seperti tadi itu ya, dijelasno ruangane piro, pintune ya apa, warnane ya apa, jendelane ya apa, temboke bagaimana. Itu berarti bagian ini diterangno. Paham maksudnya? Teori yang kedua itu mengembangkan, yang kedua ini loh LKS, mengembangkan teks berdasarkan anggota bagian objek. Berarti objek itu punya anggota. Misalnya perincian bagian-bagian yang dideskripsikan, misalnya itu pantai digambarkan bagian bibir pantainya, pemandangan bawah lautnya, airnya, ikan-ikannya, karangnya, bagian-bagian ngono niku misalnya laut itu. Yang ketiga, mengembangkan teks berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal proses soalnya ya. Berdasarkan proses bagian awal mulai meningkat puncak acara sampai terakhir. Misalnya mendeskripsikan awal pementasan, berlangsungnya pementasan sampai selesai. Contohnya menyambut bupati kemarin, bagian-bagian awal pagi diterangno, terus beranjak waktu diterangno. Mari isu kemarin semua peserta termasuk nyambut bupati, guru-guru baris, semua pendatang yang baru datang dicuci tangan, terus di termogan dahi, termometer suhu panas itu, marengo terus duduk, marengo disambut drama, marengono. Nah itu namanya urut-urutan bagian ini diterangno. Yang keempat, mengembangkan teks berdasarkan pemfokusan. Niki ya pekerbe. Berisi perincian bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Iku misalnya mengembangkan berdasarkan fokus. Maksudnya iku ono sing paling senengi, lha iku kamu critakno. Maksudnya ngono. Struktur deskripsi yang terakhir apa? Nah, struktur deskripsi yang ketiga itu adalah ini, penutup. Penutup itu berisi kesan umum atau simpulan berdasarkan uraian-uraian sebelumnya. Berarti uraian-uraian sing dhuwur-dhuwur mangko iku dirangkum didadekno penutup. Bagian ini bersifat fleksibel, artinya bisa dicantumkan jika diperlukan. Kamu lihat rumah Lamin. Struktur yang pertama tadi apa? Struktur yang pertama tadi apa? Struktur yang pertama tadi apa? Atau identifikasi. Ya. Ini deskripsi umum. Itu seperti itu contohnya. Deskripsi umum. Jadi deskripsi umum itu ya nama objek, lokasi, sejarah, gambaran umum objek. Nama objeknya, lokasi ini, sejarah, gambaran umum. Objeknya apa objeknya itu? Rumah Lamin. Jadi contoh deskripsi umum seperti apa Pak? Ya seperti itu. Satu paragraf itu, rumah Lamin adalah rumah adat masyarakat Dayak di Kalimantan. Dan seterusnya. Itu umum, secara umum, bicara secara umum, yaitu namanya, lokasinya, sejarahnya. Tapi orang lengkap teman-teman, singkat saja secara umum. Yang kedua, struktur yang kedua itu apa namanya, strukturnya apa? Deskripsi bagian.
Nah ini deskripsi bagian itu ini deskripsi bagian, deskripsi orang masa berapa ini rek? Deskripsi bagian itu banyak paragrafnya. Ada berapa paragraf itu? 1. Terus kok panjang sekali paragrafnya? 2. Ada 2 paragraf yang panjang sekali. Deskripsi bagian ini merinci bagian-bagian, bentuk, kegunaan dan lain-lain seperti tadi itu. Jadi diperinci bahan rumahnya, bahan-bahannya, diperinci bagian-bagian pintunya, lantainya dan seterusnya, bentuknya, kegunaannya itu dirinci. Berarti di sini informasi pentingnya ada di deskripsi bagian. Rumah lamin memiliki beberapa ciri khas. Umumnya dapat langsung dikenali pada bahan rumah lamin banyak ditemukan ukiran atau gambar. Ini diterangno wis yang mempunyai makna masyarakat Dayak. Salah satu fungsi dari ukiran-ukiran itu gambaran pada tubuh rumah lamin. Salah satu fungsi dari ukiran-ukiran atau gambar-gambar di rumah lamin adalah menjaga keluarga yang hidup dalam rumah dari bahaya. Oh, ngono fungsinya. Jadi diterangno ya. Bahaya di sini adalah ilmu-ilmu hitam yang umumnya ada di masyarakat Dayak yang digunakan untuk mencelakai seseorang. Rumah lamin mempunyai warna khas yang dipakai untuk menghias badan rumah. Berarti bagian warna diterangno. Maksudnya seperti itu. Warna khas itu warna kuning dan hitam. Namun tidak hanya 2 warna itu yang digunakan untuk menghias rumah lamin. Setiap warna yang dipakai untuk menghias rumah lamin mempunyai makna. Warna kuning melambangkan kewibawaan, warna merah melambangkan keberanian, warna biru melambangkan kesetiaan, warna putih melambangkan kebersihan jiwa. Jadi kita diterangno soal warna itu, diterangno, dirinci, dijelaskan. Merinci, menjelaskan bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah itu namanya adalah deskripsi apa? Deskripsi bagian. Dan seterusnya sampai panjang ini, sampai di halaman 23 ini adalah menerangkan, menjelaskan bagian-bagian dari rumah lamin. Nah, terus struktur ketiga itu tadi apa? Penutup. Ini penutup, struktur yang ketiga. Penutup adalah rangkuman dari tulisan sebelumnya. Dari sini tadi, dari ini tadi dirangkum menjadi penutup. Kesan umum ya, kesan umum secara umum penutup. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai estetik yang tinggi dan unik. Rumah lamin warisan budaya yang perlu kita jaga dan lestarikan. Selesai. Cuma singkat begini. Yang membuat penutup siapa? Yang menulis. Kamu sendiri itu yang membuat penutup. Itu tadi struktur teks deskripsi. Ramasa ini. Itu tadi struktur teks deskripsi. Ada berapa? 3. Deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Deskripsi umum contohnya seperti halaman 22 itu tadi. Ini deskripsi umum. Terus ini yang panjang ini dari paragraf 1 sampai beberapa paragraf ini deskripsi bagian. Ini dilanjut
Nah, ini deskripsi bagian. Terus terakhir strukturnya adalah apa? Penutup, merupakan rangkuman. Kamu sendiri yang merangkum, yang menulis. Ini struktur teks deskripsi. Nah, ada yang bertanya? Ada? Loh, takono. Demikian struktur teks deskripsi, ada 3: deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.